Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama channel Saifuddin Tahir Sinau Kapal. Kali ini saya akan berbagi perihal pembangunan kapal dan pihak-pihak mana saja yang akan terlibat di dalam proses pembangunan kapal. Untuk itu saya sedikit berbagi, ada manajemen galangan kapal ya. Ini manajemen, galangan buku manajemen galangan kapal, shipyard manajemen ya. Buku ini setidaknya bisa memberikan gambaran kepada pihak-pihak yang akan terlibat dalam proses pembangunan kapal. Baik, kita mulai. Kawan-kawan semua, di dalam pembangunan kapal itu ada namanya pihak-pihak atau apa namanya, pihak-pihak yang terlibat ya, yang terkait ya dalam hal pembangunan kapal. Contohnya misalnya pihak-pihak eh, pemilik kapal, calon pemilik kapal atau calon pemilik kapal. Itu adalah pihak-pihak yang pertama. Dan pihak yang kedua pasti dalam hal ini adalah kontraktor ya. Kontraktor galangan kapal dalam hal ini adalah kontraktor. Kontraktor ada breakdownnya, yaitu main kontraktor, subkontraktor ya. Jadi ada dua pihak yang bisa kita identifikasi. Kemudian tentunya di dalam membangun sebuah kapal itu ada namanya tim design yang merancang. Mulai kapal ini tidak ada menjadi ada itu pasti melalui suatu proses rancang bangun, desain ya. Desain. Tim desain ini menjadi satu pihak yang perannya juga cukup penting ya di dalam pembangunan kapal. Dan pihak-pihak lain yang akan berpartisipasi dalam proses pembangunan kapal dan pengujian kapal ya, seperti badan klasifikasi, seperti pihak ketiga dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan berbagi khusus untuk keterlibatan pihak-pihak yang tadi kami sebutkan, misalnya pemilik kapal dan beberapa yang lain, di mana keterlibatan daripada pihak-pihak tersebut dalam proyek pembangunan kapal sangat penting, tidak bisa diabaikan. Misalnya bagi quality control ya, suatu galangan pasti berhubungan dengan pihak-pihak tersebut. Tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Proses konstruksi dan proses pengujian dilakukan harus dengan prosedur dan dilakukan dengan baik sesuai standar yang disepakati dan ditetapkan. Kawan-kawan semua, marilah kita mulai men-breakdown pihak-pihak tersebut di dalam proses pembangunan kapal. Dan ini juga berlaku untuk proses perbaikan kapal. Yang pertama yang kita harus pahami dulu yaitu pemilik kapal, ship owner, the candidate of ship owner, ya, kandidat atau sudah menjadi pemilik kapal. Pemilik kapal merupakan pihak yang memiliki kapal, pihak yang akan memiliki kapal dan memiliki kapal, pihak yang memesan desain dan membangun kapal itu adalah pemilik kapal. Ya. Pemilik kapal sesuai dengan apa itu namanya porsinya itu bertanggung jawab untuk menentukan spesifikasi kapal. Jadi spesifikasi kapal itu sebenarnya berasal dari
pemilik kapal, bukan berasal dari desainer. Jadi kalau ada kapal bentuknya seperti ini, seperti itu, tingginya sekian, panjang sekian, sebenarnya itu intinya berasal dari keinginan pemilik kapal, kebutuhan pemilik kapal, harapan daripada pemilik kapal. Jadi spesifikasi teknis kapal itu mutlak berasal dari pemilik kapal dan bertanggung jawab untuk menentukan itu. Tanpa ada yang menentukan, tidak mungkin kapal itu akan dibangun. Ya. Yang kedua, yang pemilik kapal bertanggung jawab untuk menyampaikan tujuan daripada membangun suatu kapal. Ya, tujuannya apa? Tujuannya digunakan untuk apa kapal ini? Untuk kepentingan komersial atau non komersial atau untuk kepentingan pribadi. Dan di samping itu, yang namanya pemilik kapal membangun kapalnya ini tentunya mempunyai banyak pertimbangan-pertimbangan. Ya, pertimbangan. Pemilik kapal kalau di dalam ilmu naval architect itu akan didengar semua requirement-nya, semua kebutuhannya, karena peran dan tanggung jawab pemilik kapal ini sangat penting, ya, sangat-sangat penting, dan agar kapal itu selesai pada sewaktunya atau sesuai dengan harapan. Nah, lalu apa poin-poin penting apa yang harus dipatuhi, dipegang oleh pemilik kapal dalam rangka membangun suatu kapal? Ya, tentu apa yang saya sampaikan tadi, bahwa spesifikasi teknis kapal merupakan bagian yang sangat penting. Ya, itu adalah demand suatu kapal. Pemilik kapal bertanggung jawab dalam hal ini untuk menentukan spesifikasi teknis. Misalnya muatannya, ya, berapa besarnya muatan. Pemilik kapal tidak mungkin menyampaikan dalam bentuk ukuran. Nah, kalau ukuran desainer, tim desain. Tapi untuk kapasitas muatan adalah yang wajib mengeluarkan adalah pemilik kapal. Kemudian sistem propulsinya, ya, propulsi mesin induk, gearbox sampai dengan propeller itu menggunakan dua sistem atau satu sistem. Cuman dua sistem atau satu sistem itu nanti yang akan menentukan adalah tim desain. Yang penting yang pertama adalah sistem propulsinya menggunakan elektrik atau bahan bakar solar, bahan bakar LPG, LNG atau bahan bakar solar cell, itu semua yang menentukan adalah pemilik kapal. Sementara tim desain itu hanya untuk menentukan, menginterpretasikan apa harapan daripada pemilik kapal. Serta harapan-harapan lain, fitur-fitur lain itu disampaikan di tahap awal dari sebuah desain. Ya. Spesifikasi teknik itu merupakan panduan, ya, panduan bagi galangan kapal, bagi kontraktor, ya, merupakan suatu panduan. Nah, untuk apa? Untuk bertindak, ya, sehingga seorang quality control akan bekerja berdasarkan keinginan daripada pemilik kapal, ya, pemilik kapal. Kontraktor galangan kapal juga berdasarkan keinginan atau requirement daripada apa namanya pemilik kapal. Tim desain juga mengacu kepada requirement daripada pemilik kapal dalam merancang dan mendesain atau membangun suatu kapal. Nah, di samping menentukan spesifikasi teknis, pemilik kapal juga berkewajiban untuk menentukan tujuan daripada dibangunnya kapal itu.
Tujuannya apa? Misalnya untuk kepentingan dagang, kepentingan komersial atau niaga. Misalnya dibangun untuk kepentingan militer, biasanya yang pesan pemerintah pemesannya. Karena aturannya berbeda antara aturan apa namanya eh, niaga dengan aturan militer ya. Atau untuk kepentingan riset. Wah, riset ada penekanan tertentu ya. Biasanya yang memesan badan riset atau pemerintah. Atau untuk tujuan lain, untuk pribadi, untuk pesiar dan lain sebagainya. Nah, kejelasan daripada tujuan ini akan membantu bagi desainer atau tim desain kapal, naval architect di dalam merancang suatu kapal, ya, merancang fitur-fitur tertentu misalnya ya di kapal itu. Dan misalnya tadi kapasitas, maka ditentukan berapa panjang daripada ruang cargo hold ya, itu berapa lebar kapalnya. Itu ditentukan berdasarkan tujuan daripada pembangunan suatu kapal ya. Baik, di samping tujuan untuk menentukan spesifikasi teknis dan apa tadi tujuan daripada pembangunan kapal, pemilik kapal memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa kapalnya dibangun mempunyai standar kualitas yang tinggi atau ya biasa-biasa saja atau ya nggak perlu terlalu bagus. Ya, itu adalah quality control. Namun ya ini galangan kapal biasanya mempunyai standar-standar tertentu. Biasanya galangan kapal memegang prinsip-prinsip standar, misalnya dari badan klasifikasi, mengacu dari IMO ya, misalnya ketentuan SOLAS ya. Ketentuan SOLAS ini kadang-kadang diacu sangat penting dan bukan kadang-kadang wajib diacu oleh apa namanya eh, bagi pemilik kapal dan galangan kapal. Jadi menentukan quality kontrol atas kualitas ya. Oleh karena itu dia menentukan siapa orang yang mewakili pemilik kapal di galangan kapal. Namanya owner superintendent ya. Owner superintendent pasti akan melihat buku SOLAS ini dibaca termasuk prosedur-prosedur di dalam survei suatu kapal ya. Ya, ini juga dibaca oleh para owner superintendent ya untuk menentukan standar kualitas, kontrol kualitas ya di suatu pembangunan kapal. Tidak akan bisa menentukan syarat-syarat dari suatu uh, konstruksi pembangunan kapal kalau tidak tahu prosedurnya ya. Kemudian proses-proses pengujian material itu nanti akan dilakukan oleh pihak pemilik kapal, tentunya melalui owner superintendent. Prosedur-prosedur konstruksi ya, prosedur-prosedur konstruksi tentu ditentukan oleh pemilik kapal. Jadi harus mengikuti prosedur yang ada dan prosedur yang ditetapkan oleh galangan kapal ya. Misalnya ini ada buku mengenai manajemen galangan kapal. Mereka menetapkan persyaratannya, prosedur termasuk pengujian-pengujian ya sebelum kapal itu diserahkan kepada pemilik kapal ya. Nah, sudah ada 3 spesifikasi teknis yang wajib ditentukan oleh pemilik kapal, tujuan daripada pemilik kapal membangun, dan yang ketiga yaitu terkait dengan kontrol kualitas yang juga dipantau oleh owner. Kontrol kualitas dipantau oleh galangan, ya, oleh owner, oleh galangan, dan kontrol terakhir oleh pihak badan klasifikasi melalui pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi. Nah, ada satu lagi
yaitu namanya mematuhi regulasi. Ya, pemilik kapal wajib dan bertanggung jawab atas kepatuhan akan regulasi, regulasi SOLAS, regulasi MARPOL, load line, korek, STCW, international tone, protokol-protokol daripada SOLAS, MARPOL dan load line, misalnya konvensi anti fouling, itu semua regulasi maritim dan wajib memenuhi regulasi dari pemerintah, Undang-Undang 17 maupun misalnya katakan peraturan menteri ya atau SK Direktur Jenderal dan mematuhi lembaga lain misalnya dari SNI atau ISO atau memenuhi ketentuan daripada ILO atau ketenaga kerjaan ya. Tentunya dalam hal mematuhi apa namanya kepatuhan terhadap eh, kelas ataupun standar itu atau regulasi, tentunya pemilik kapal melalui superintendennya itu harus mengacu kepada badan-badan recognized organization, misalnya badan klasifikasi di Indonesia ada BKI dan kelas-kelas di dalam anggota International Association of Classification Society. Tentunya juga menjaga perlindungan lingkungan, MARPOL ya, kesehatan kerja. Ya, itu tentunya diperiksa oleh pihak-pihak ketiga, yaitu badan klasifikasi dan pihak otoritas ya, pihak flag stage, pihak namanya Syahbandar ya. Gunanya apa? Ujung-ujung daripada kepatuhan yang wajib dilakukan oleh pemilik kapal ini adalah untuk mendapatkan sertifikasi. Percuma saja kapal dibangun tidak mendapatkan sertifikasi. Ya. Untuk apa? Untuk berlayar, untuk izin berlayar. Ya, itu adalah kepatuhan, kewajiban daripada pemilik kapal untuk kepatuhan. Jadi sudah ada 4 item yang perlu menjadi tanggung jawab daripada pemilik kapal. Yang nomor 1 tadi adalah terkait dengan technical specification, tujuan ya yang harus dijalankan oleh pemilik kapal, ya mengontrol kualitasnya dan yang terakhir keempat itu adalah kepatuhan atas regulasi. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi, kewajiban daripada pemilik kapal yaitu melakukan negosiasi kontrak. Ya memang ini bukan kewajiban, tapi memang harus dilakukan. Pemilik kapal namanya yang mengeluarkan biaya, ya tentunya akan menegosiasi. Jadi pemilik kapal akan terlibat langsung, bahkan menjadi pihak yang berkepentingan dalam negosiasi kontrak ya dengan kontraktor yaitu galangan kapal ya. Jadi membuat kontrak akhirnya ada nomor kontrak ya. Ada nomor kontrak begitu kapal selesai diluncurkan, ada delivery dan ada builder certificate ya. Di dalam kontrak itu ada ketentuan-ketentuan apa itu tanggung jawab hak dan kewajiban masing-masing pihak saat pembangunan kapal ya. Kapan kapal ini dimulai, kapan selesai ya. Untuk adanya progresnya bagaimana, biayanya bagaimana, term of payment-nya bagaimana, pembayarannya, serta kondisi-kondisi yang harus dipatuhi oleh kedua pihak. Keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa requirement pemilik kapal dan harapan pemilik kapal itu tercermin dengan jelas di dalam kontrak tersebut. Nah, ada satu lagi yang tertinggal yang wajib dilakukan oleh pemilik kapal dalam pembangunan kapal. Begitu kapal diluncurkan, ya itu masih ada waktu tertentu namanya
apa itu purna produksi, purna jual, purna delivery, yaitu kewajiban pemilik kapal untuk merawat, menjaga, mengoperasikan dengan manual SOP yang benar, yaitu pemeliharaan dan operasi. Setelah kapal dibangun dan diserahkan, delivery, ya, tanggal deliverynya, ya, tanggal-tanggal itu perlu diperhatikan, yang tanggal kapan peletakan lunas, tanggal kapan dinyatakan sebagai tanggal peluncuran, tanggal kapan dinyatakan sebagai tanggal penyerahan, ya, penyerahan. Itu begitu tanggal penyerahan ada waktu jeda, namanya jeda purna jual, biasanya dikasih waktu tertentu. Dan ini tanggung jawab daripada pemilik kapal untuk merawat kapal itu, baik harian, mingguan, bulanan, sampai triwulan, 1 semester, bahkan purna jual kadang-kadang sampai 1 tahun. Nah, misalnya, apa yang harus dilakukan oleh pemilik kapal? Minta kapten kapal dan KKM merawat kondisi lambung kapal, kondisi konstruksi kapal, kondisi mesin kapal, jangan sampai rusak. Meminta kepada KKM sistem propulsinya jangan sampai rusak. Peralatan-peralatan keselamatan minta kepada kapten kapal dan officer untuk jangan sampai rusak. Perlengkapan-perlengkapan kapal tidak boleh rusak. Minta kepada kapten dan apa itu namanya officer. Minta kepada tim yang ada di darat, service staff, untuk menjaga, memonitor ship visit selama dalam posisi purna jual, ya. Itu. Nah, tanggung jawab pemeliharaan dan operasi ini adalah merupakan tanggung jawab daripada pemilik kapal. Untuk apa? Untuk memastikan agar kapal tetap efisien beroperasi, ya, efisien beroperasi. Peran pemilik kapal sangat penting. Jadi untuk menentukan keberhasilan proyek pembangunan, dengan mengemban tanggung jawab tersebut, kewajiban dan tanggung jawab itu dengan baik, pemilik kapal akan memastikan bahwa kebutuhan operasionalnya terpenuhi, standar-standar regulasi terpenuhi, ya. Itu kira-kira sharing singkat saya terkait dengan peran daripada pemilik kapal dalam proses pembangunan kapal. Ke depan akan saya sajikan sesi tersendiri, yaitu peran kontraktor galangan kapal, ya. Galangan kapal bersama timnya, galangan kapal bersama menkonnya dan subkonnya, ya. Itu nanti akan kita sajikan dalam sesi terpisah, ya. Demikian, semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.